Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Cintandira dari kelas 12 IPA 5. Pada hari yang mulia ini, saya akan menyampaikan materi tentang kasus bullying yang sedang ramai diperbincangkan oleh masyarakat luas. Sebelum itu, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya. Tak lupa, salawat serta salam kita haturkan kepada suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Di era sekarang, bullying semakin marak terjadi. Di sekolah-sekolah serta di lingkungan warga pun banyak terjadi bullying yang berujung penganiayaan. Sudah banyak anak-anak sekolah dan masyarakat yang mengalami trauma karena adanya perilaku ini. Juga sudah tidak terhitung yang mengalami sakit, cacat, dan meninggal. Bagaimana perilaku bullying di dunia maya? Jawabannya seperti yang kita ketahui, sangat amat memprihatinkan. Pelakunya semakin tidak terbatas. Setiap orang yang menggunakan maupun memiliki gadget berpotensi menjadi pelaku. Bentuk bullying itu bermacam-macam, yaitu berupa ujaran kebencian, caci maki, umpatan, hinaan, sumpah serapah, dan lain sebagainya. Ini fakta dan terjadi di depan mata kita. Kalau dilacak dalam sejarah, perilaku bullying sebenarnya sudah ada sejak manusia mulai hidup berkelompok, saat manusia berinteraksi antara satu dengan yang lain. Mengapa demikian? Karena menurut Al-Ghazali, manusia memiliki daya jiwa kebinatangan, bahimiyah, yang tercakup unsur gadzab, marah, dan syahwat birahi. Sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, sifat itu sudah ada. Kisah Qabil dan Habil menjadi bukti akan hal ini. Mungkin lebih dekat disebut konflik daripada bullying. Nah, teman-teman sekalian, pada era pra-Islam begitu banyak perilaku bullying. Suku yang lebih kuat membuli suku yang lebih lemah. Demikian juga negara-negara maju sering membuli negara-negara kecil. Jadi, perilaku bullying memang menyakitkan dan terjadi sepanjang sejarah umat manusia. Lalu, bagaimana sih bullying itu menurut Islam? Islam diturunkan justru untuk memberantas perilaku bullying dalam berbagai bentuknya. Seperti diuraikan di atas, bagaimana budaya bullying marak terjadi pada masyarakat Arab pra-Islam, bahkan sejarah manusia kuno. Kemunculan perbudakan dalam sejarah dunia akibat peperangan, penculikan, dan kemiskinan. Sistem perbudakan adalah bentuk bullying yang paling nyata karena adanya ketidakseimbangan dan Islam datang untuk memberantasnya. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi, innama bu'itsu liyutamima makarimal akhlak. Artinya, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Pesan utama hadis ini adalah bagaimana Islam datang untuk membimbing umat manusia untuk berpegang teguh pada etika kemanusiaan. Bullying, penindasan terhadap kaum lemah seperti perbudakan, bertindak semena-mena, kezaliman, ketidakadilan gender, dan lain-lain adalah musuh Islam paling nyata saat itu. Islam datang membawa keteraturan, ketertiban, menghormati harkat dan martabat manusia dengan saling menghargai antara satu dengan yang lain, menjunjung tinggi kehormatan, dan perilaku mulia lainnya. Ya ayyuhallazina amanu la yaskar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asya ayyakuna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqabi salismul fusuqu badal iman wa malyam yaitu faulaika humuz zalimun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita-wanita yang lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olok itu lebih baik dari wanita yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Ayat tersebut jelas melarang kita mengolok-olok, menghina, apalagi menyakiti secara fisik kepada sesama. Karena bisa jadi orang yang diolok-olok atau dihina lebih mulia dari yang mengolok-olok. Dalam tinjauan apapun, penghinaan adalah perbuatan tercela karena menyakiti hati orang lain, apalagi dilakukan di hadapan publik.
Demikian halnya bullying di dunia nyata dan maya yang berisi umpatan, ujaran kebencian, caci maki, sumpah serapah, atau serangan fisik kepada pihak lain adalah perilaku keji atau fahsya. Jadi, hukum bullying adalah haram karena termasuk sikap dan perilaku menyakiti orang lain yang dapat merusak nama baik atau harkat kemanusiaan. Dengan alasan apapun, bullying tetap dilarang oleh Islam. Bagi para pelaku yang terlanjur melakukannya, harus meminta maaf kepada korban agar dosanya diampuni oleh Tuhan. Wallahu a'lam. Akhir kata, inilah materi dakwah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ibu, bapak, dan teman-teman sekalian mendapat manfaat dari apa yang saya sampaikan, terkhusus kepada diri saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.